Hai, perkenalkan saya Claudio Manoputi, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika. Dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Tugas yang akan saya membahas, interaksi manusia dengan komputer, Human Computer Interaction, faktor-faktor pendewasaan HCI, dan prinsip utama HCI. Pertama, interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Tujuan utama interaksi manusia dengan komputer adalah untuk mempermudah manusia dan mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang ia diperlukan selama ia bekerja pada sistem komputer. Ada faktor-faktor yang berhubungan dengan IMK, rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Faktor rekayasa perangkat lunak merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif dan efisien serta user friendly. Faktor kecerdasan buatan. Faktor ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan HCI untuk masa yang akan datang, di mana diharapkan akan tercipta suatu sistem yang betul-betul handal dan canggih dan menyerupai pola pikir manusia. Yang berikut faktor linguistik komputerisasi adalah peran bahasa yang digunakan serta antarmuka sangatlah penting agar user lebih menggunakan sistem itu dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakannya. Yang berikut faktor psikologi. Pemahaman akan fisiologi orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Faktor fisiologi juga mencakup pengetahuan dan keahlian pengguna di dalam mempersiapkan dan memecahkan masalah atau problem solving. Faktor multimedia. Konten multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dan komputer. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Faktor ergonomik. Faktor ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Karena manusia yang bekerja di depan komputer biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama, maka letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, dan berbagai aspek lainnya. Faktor sosiologi pada interaksi manusia dan sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dan struktur sosial. Ada prinsip utama perancangan HCI. Yang pertama, user compatibility. Interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari sebuah sistem yang akan dilihat oleh user. Yang kedua, workflow. Compatibility dalam sebuah aplikasi software engineering harus memikirkan urutan-urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bersampulkan antarmuka harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, produk compatibility. Antarmuka dari suatu aplikasi harus sesuai dengan sistem yang asli. Yang kelima, familiarity. Salah satu sifat dasar manusia adalah mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihat atau didapatkannya. Yang keenam, simplicity. Kesederhana perlu diperhatikan dalam membangun suatu antarmuka. Kesederhana di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu terbelit. Yang ketujuh, kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Yang ke-8, direct manipulation. Salah satu sifat dasar user adalah suka berubah atau memiliki rasa bosan. Yang ke-9, flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi saat menyelesaikan masalah software. Engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Yang ke-10, responsiveness. Setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Yang ke-11, robustness.
atau sopan santun. Tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Yang ke-12, protection atau keamanan. Protection yang dimaksud di sini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja, tidak menjadi kacau karena ada recovery tools seperti undo, resilient, bin, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.